palang hitam ya. Ada palang merah, ini palang hitam. Oke. Ada palang merah, ada palang hitam, ada palang pintu ya, sering kita temui. Apa biar nggak serem gitu Pak, ada Oh, iya, ketawanya betul. soalnya ini kan pembahasannya agak horor ya. Nah Pak, untuk mengetahui siapakah palang hitam ini, kita lihat dulu videonya palang hitam ini ya Pak ya. Iya, iya. Silakan diputar videonya. Kita mungkin biasa menjumpai pemakaman atau penguburan jenazah yang diurusi atau dihadiri keluarga serta sanak saudara. Namun bagaimana dengan jenazah yang terlantar, tidak dikenali atau sebatang kara? Siapa yang akan mengurus mereka? Jawabannya mungkin ada pada palang hitam. Palang hitam adalah sebuah organisasi sosial yang sudah ada sejak zaman Belanda. Fokus mereka adalah mengurusi jenazah yang terlantar, sebatang kara atau dalam kondisi yang tidak biasa, mulai dari pengangkutan hingga penguburannya. Nama palang hitam sendiri diambil dari pita hitam yang biasa disematkan pada jenazah. Tanpa banyak sorotan dari publik, mereka siap bekerja dalam kondisi apapun. Takut kan kamu? Takut kan? Itu aksi sosial. Itu luar biasa. Musiknya aja kayak masih dunia lain. Tapi aksinya aksi sosial. Iya, silakan. Cika tanya. Bapak aja deh. Nah, palang hitam itu apa? Coba gitu aja. Palang hitam itu Iya. sebuah nama yayasan yang ada di Jakarta. Oh. Nah, Ngapain itu Pak kegiatannya? jadi kegiatannya untuk mengangkut jenazah yang kecelakaan. Yang, Mengangkut jenazah yang celaka yang kecelakaan di DKI. di DKI Jakarta. Di Jakarta. Yang sekarang itu dialihkan ke Dinas Pemakaman yang ada di Jakarta. Memang yang pertama yang mengangkut kecelakaan itu Yayasan Palang Hitam. Nah, itu yang kecelakaan itu yang nggak punya keluarga atau gimana? Yang kecelakaan itu rata-rata banyak punya keluarga, cuman waktu kecelakaan nggak diketahui keluarga. Waktu kecelakaan Nah, nggak diketahui keluarga. tidak diketahui keluarga. Oh, jadi identifikasinya belum jelas, diambil dulu gitu. Dulu dulu, Oke. itu pun kita Dibawa ke Cipto. mendapat informasi dari kepolisian. Betul. Dan ambulan DKI itu meluncur ke TKP untuk mengangkut jenazah dan dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Oke. Oke. Jadi palang hitam itu kalau misalnya ada kecelakaan, diambil jenazahnya, dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi siapa. Betul. Oke. Kalau diidentifikasi dan tidak ada keluarga yang mengakui, apakah dikubur oleh palang hitam juga? Betul itu. Iya, Kalaupun Dikubur oleh palang hitam. Secara cuma-cuma? Iya, gratis. Gratis? Iya. Oh, tuh gratis sih kan? Gak bodo amat. Bodo amat Pak. Oh, iya. Saya kan ada keluarga Ya, Pak. saya ngasih tahu doang. Oh, iya. Nah, itu ketika dikuburkan secara gratis itu, yang biayai berarti pemerintah? Iya, pemerintah. Yang biayai pemerintah. Iya, Dikuburnya di mana? di daerah Tegal Alur sama Pondok Rangon. Ini yang gratis itu ya? Iya, Oke. Nah, boleh tahu Ibu Sumiati ya, usianya berapa sekarang? 46. 46 tahun. Oke. Suka makan sate? Suka. Kenapa nanya sate Bapak? Oh, itu Susana ya? Oke, maaf. Sumiati. Sumiati ya. Ibu Sumiati ini dia ngeliatin gue melotot. Ibu Sumiati ini usia 46, join gabung dengan Palang Hitam sejak usia berapa? 40. Berarti sudah 6 tahun. Iya, Nggak takut? enggak, Ngeliat mayat nggak takut? enggak. Bias- Malah diajak ngobrol. Maya. Diajak ngobrol. Oke, baik. Jangan takut. Gua nggak takut, siapa yang takut? Tapi dia ngobrol sama mayat, gua aja ngobrol. Biasa aja. Biasa aja. Dia ngobrol sama mayat.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Relax aja, slow. Santai aja, kayak nggak ada apa-apa, santai. Tahu gue ngobrol sama Maya cuman conjuring. Tenang, kasih tahu. Ibu ngobrol sama mayat, Iya. nih bapak nih hebat. Ngobrol sama limbat. Lebih hebat saya. Ya, mungkin Anda yang tanya sama Pak Madi aja. Oke. Bentar, ngobrolnya apa ya? Ya nenek gampangin ya, kita lagi mandiin gitu. Oh. Dijawab. Terus dia ngasih kepalanya sendiri keramas gitu. Nenek gampangin ya, biar mandinya gampang. Iya. Ya saya mandi sendiri aja. gitu. Permisi Coy. maksudnya kali ya. Ya, oke, tanya Pak Madi aja. Oke, kalau Pak Madi bergabung di Palang Hitam ini sudah berapa lama? Saya mulai bergabung di Palang Hitam mulai dari tahun 1990 sampai saat ini. Wih, berarti sudah? 2017 dikurang 1990. 17 tahun. Ngaco. Kurang Nah, ini 7 kurang gini. 20. Satu dikurangi 9. 26 tahun. 27. Iya kan 27. gua mau ngomong 27 cuma keduluan kalian. Iya. Lanjut tanya itu. Oh iya. Mak, Anda juga ngobrol sama Maya? Ya, ngobrol. Oke, Anda yang tanya kalau gitu ya, udah benar. Punya gini aja deh Pak, kejadian yang Kerusuhan, pernah jadi saksi kerusuhan? Iya, kerusuhan suka. maksudnya kerusuhan gimana? Ya seperti pada tahun 97. 1998 ya. 98 ya? Ya, seperti itu kan kerusuhan. Banyak yang meninggal. Iya, banyak juga. Itu pihak dari Palang Hitam juga. Yang mengangkuti. Ya, itu. Oke, nah itu apa pernah ada yang apa ya maksudnya yang meninggal secara tidak wajar gitu nggak? Maksudnya kan kalau kecelakaan itu kan berarti kan bisa aja maaf nih bisa aja tangannya putus Oh gitu. iya, itu sering terjadi. Ada kok seneng gitu sih jawabnya? Udah biasa gitu kayaknya. Nah, udah jawab. Udah Iya, biasa. udah. Yang paling serem apa? Yang paling serem? Yang paling serem tuh gimana ya? Kalau buat saya itu nggak ada yang serem ya. Cuman bedanya berubah bentuk aja gitu ya. Jadi nggak serem kalau buat saya itu. Cuman berubah bentuk aja, tadinya utuh, jadi itu patah, hancur. Gitu aja. Katanya pernah ada yang kebelah. Ada yang kebelah? Iya, Kebelah Sering. gimana? sering. Badannya ya? Badannya putus, bisa kepalanya juga sampai gepeng, sering. Terus tangannya patah, bahkan pernah sampai kayak berkeping-keping, ya pernah itu. Berkeping-keping. Nah, berkeping-keping pernah. Itu saya ngambil waktu itu di jalan tol ini, Kembangan. Maksudnya sampai rusak hancur gitu? Hancur. Sampai saya punya pikiran mana jenazahnya, mana yang meninggalnya, ngerti itu. Semacam udah daging udah nggak ada. Boleh tahu itu kenapa itu kalau begitu? Apa itu yang membuang mayat, menghilangkan jejak supaya ketabrak berulang-ulang sama kendaraan, apa emang seperti ketabrak aja kak? Jadi, Dan nggak diketahui siapa nggak berarti? tahu, nggak tahu. Yang utuh itu kukunya aja yang saya ketemu itu. Kenapa? Kukunya yang utuh. Kukunya yang utuh. Iya, itu nggak pecah. Itu. Katanya Kejadian itu yang benar hancur itu. pernah memandikan mayat yang terbelah dua. Ya pernah. Itu yang waktu kejadian kereta api. Tergiras kereta api. Tergilas kereta api, emang seharusnya dibawa ke Cipto, yang ditunjuk kepolisian, yang mengangkut jenazahnya juga dari pihak Palang Hitam. Tapi ternyata kan waktu itu ada keluarganya, dan pihak keluarganya itu nggak mau kalau mayat itu dibawa ke Cipto. Tapi sempat juga dibawa ke Cipto dan dicabut paksa, artinya dibawa pulang paksa tanpa divisum. Akhirnya diizinkan sama petugas Cipto itu, silahkan bawa. Ya, setelah sampai di rumah, begitu mau dimandiin, dikamarin, bingung gimana? Nggak berani memandikannya. Kalaupun di daerah setempatnya ada yang suka memandikan, itu nggak terbiasa yang seperti itu ya gitu. Akhirnya minta bantuan ke
dinas pemakaman. Ya itu palang hitam itu. Ya kebetulan waktu itu saya lagi piket. Lebih kurangnya itu pukul 1. Udah mulai tiduran saya itu. Dibangunkan sama teman. Bang, mau nggak kata mandiin? Saya bilang kan gini, saya ini kok ditanya mau enggak, saya ini petugas memandikan. Mau saya gitu. Tapi yang kecelakaan itu, kecelakaan kereta api. Gini kata Bata, ya udah nggak apa-apa, ayo kalau memang ini saya sanggup mandiin. Akhirnya sampai ke rumahnya yang meninggal itu, ya betul, berburai. Mandinya gimana? Nah, memandikannya seperti biasa, karena kan masih bisa disambung. Cuma bedanya putus saja. Nah, cara mengkampaninya supaya jangan putus, supaya mudah untuk ngangkat, saya minta sama keluarganya, minta diusahakan papan. Supaya mudah digotongnya, ada waktu penguburannya. Nah, jadi diletakkan di papan, dikasih plastik, lalu kain kapannya, baru bisa digotong. Kalau nggak pakai papan itu nggak bisa, karena putus. Kalau Ibu Sumiati katanya paling sering memandikan jenazah yang udah penuh bilatung gitu-gitu ya? Iya, ada. Udah ada belatungnya. Terus udah ada, kalau ada yang sakit gula kan pada bolong-bolong tuh badannya. Dari kepala sampai kaki udah bolong semua. Oke, maaf saya mau tanya. Anda tidak takut kan? Ya, ini maaf ya saya tanya. Tapi geli nggak? Pertama kali emang geli gitu. Pas udah kesininya enggak. Udah nggak? Iya. Yang paling teringat aja apa? Teringatnya paling yang kakinya buntung. Kenapa itu? Itu dioperasi dari rumah sakit, dibawa ke panti tapi enggak diperban, itu dilepas begitu. Oke, ini sering nggak sih hal gini terjadi? Maksudnya dalam sehari apakah ada kerjaan seperti ini? Ada. Tiap hari? Iya. Tiap hari ya? Iya, tiap hari ada. Ibu sudah punya suami? Udah Suami tahu kerjaan ibu apa? tahu Suaminya kerja apa? bengkel Bengkel. Anak 3 3. Anak tahu ibunya kerja apa? tahu Nggak ada yang nyuruh berhenti gitu? enggak. Dalam waktu sehari bisa paling sedikit berapa kasus? Paling sedikit sama TKP itu bisa 10. Apa, paling sedikit 10? Iya, Sehari? iya. Dalam 24 jam. waktu 24 jam. Dalam waktu 24 jam Iya. ada 10. Paling Lebih banyak kurangnya. Paling banyak Paling banyak. bisa 20 juga. Berarti itu di Jakarta saja ya? Di Jakarta. Berarti banyak yang meninggal itu dan yang tidak. ditangani oleh dinas pemakaman. Iya. Dan itu kebanyakan tidak dikenali gitu? Iya, itu yang terlantar. khususnya. Itu yang terlantar. Terlantar. Ibu boleh tahu nggak sih Pak? Ibu boleh tahu nggak sih Pak? Itu stres itu orang nanya gitu. Iya Pak, saya stres banget Pak, saya serem banget Pak. Kalau gajinya kurang lebih berapa? Pasti gede ya? Gaji UMR. Gajinya UMR. Iya. Berapa itu Pak? Ya UMR. 33.500. 33.500. Ada tambahan kah kalau misalnya lembur atau apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Atau misalkan pas mandiin mayatnya yang berontakan gitu ntar dikasih bonus. Enggak, sama aja. Enggak, bonusnya di akhirat. Bonusnya di akhirat. Insya Allah. Pak. Amin. insya Bonusnya Allah. di akhirat. Oke, luar biasa. Nah, banggakah Anda jadi petugas palang hitam? Apa yang buat Bapak dan Ibu bangga menjadi petugas palang hitam? Yang pertama, di samping mencari nafkah, mencari rezeki buat saya pribadi, buat keluarga, anak, insya Allah itu satu ibadah dan pekerjaan yang mulia. Ya. Ibu? Dia ada gajinya, terus kerjanya juga bikin dapat pahala. Ya.
Ya udah, Ada pahalanya iya, ya. buat akhirat. Pernah nggak Anda berdua tuh ketika misalnya lagi memandikan jenazah gitu ya. Lalu misalnya tiba-tiba pada saat lagi mandikan, lalu tiba-tiba kalau sekali itu kebetulan. Kebetulan 2 kali. Kalau 2 kali itu gua hebat banget artinya. Jelek banget. Oke, Bapak tuh keserupan ya? sebelum dia ngamuk, saya cut dulu. Habis ini kita akan kedatangan Ustadz Wijayanto. Kita akan ngobrol dengan Ustadz Wijayanto setelah satu ini. Saya mencium Cika itu nggak boleh karena bukan apa-apa saya. Tapi kalau dalam kondisi tertentu dia pingsan, maka saya nggak ada Mas Dedi, saya boleh bantuan pernapasan. Anda mau kemana sama dia nggak ada saya? Ya kadang-kadang kan di kamar sebelah.